Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali, masih ada yang belum menjawab salam saya. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah dan menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Saya ulangi agar supaya lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahral muharram awwal as-sinin awwal ash-shuhur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Tanah Tiriaja atau mewakili beliau. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ramil Tanah Tiriaja. Yang kami hormati serta banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Tanah Tiriaja dan seluruh staf atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Lempang. Dan kami hormati dan banggakan yaitu seluruh pengurus pembina pelatih dari perguruan pencaksilat di Desa Lempang. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin wa hadirat tanpa terkecuali. Dan mohon maaf tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan saya kepada Bapak dan Ibu. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi siang saya dapat SMS dari salah seorang teman sahabat saya untuk diberikan amanah memberikan ceramah satu Muharram dalam rangka memasuki bulan Muharram, yang pada saat itu sementara saya ceramah nasihat pernikahan di Bandung tadi siang. Dan malam ini jadwal saya adalah untuk menghatamkan Al-Quran salah seorang laki-laki akan menikah besok pagi. Namun setelah saya lihat SMS dari sahabat saya untuk kesiapan mengisi ceramah tausiah di Desa Lempang ini,
Saya langsung jawab, insya Allah saya siap. Selanjutnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat, karunia dan nikmat yang tidak henti-hentinya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita menanti masuknya bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat diagungkan, sehingga bulan Muharram itu disebut bulan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita akan uraikan dan kita akan kaji tentang bulan Muharram, baik amalan-amalan sunnah, begitu pula kemuliaan-kemuliaan yang terkandung di dalam bulan Muharram itu sendiri. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan, menjadi panutan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebelum lebih jauh mengkaji atau menginformasikan terkait bulan Muharram, saya ingin mengomentari dulu tentang perguruan Pancasila. Tadi saya sempat berbincang-bincang salah seorang pembina, pelatih, pengurus dari Pancasila ini, bahwa ini sebenarnya perguruan Pancasila ini sudah lama, namun pernah beberapa tahun yang vakum, tidak terlaksana. Mungkin ada sesuatu hal sehingga tidak dibangkitkan kembali, sehingga mulailah saat ini dilaksanakan atau dibangkitkan kembali perguruan Pancasila. Saya ingat dulu waktu kuliah di IAIN Alauddin tahun 94, itu ada beberapa perguruan Pancasila saya masuki, termasuk Pancasila ini. Ada juga saya pernah masuki taekwondo, pernah juga sinamba yang pakai tenaga dalam itu, tetapi tidak ada yang selesai, tidak selesai, hanya sampai sabu hijau, ya ada sabu kuning, hijau dan merah, hitam. Hitam itulah puncaknya pangkat di salah satu organisasi perguruan Pancasila. Saya mengapresiasi terhadap dibangkitkannya atau dibentuk satu organisasi Pancasila khususnya di Tenteriaja ini. Dan kita berharap bukan hanya di Tenteriaja ini, tetapi di semua kecamatan harus ada cabangnya. Kenapa? Karena Pancasila ini adalah merupakan anjuran dari agama kita. Ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, janganlah ditinggalkan generasi-generasi muda itu dalam keadaan lemah. Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Dengan adanya Pancasila ini juga dipadukan dengan keagamaan rohani, sehingga bisa imannya mantap, bisa rohaninya bagus, kemudian fisiknya juga. Jadi jangan kita tinggalkan generasi dalam keadaan lemah, lemah ekonomi, lemah pengetahuan, lemah iman, lemah fisik.
Tapi jika generasi muda kita bangun, kita persiapkan untuk menyongsong hal yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, itulah yang diharapkan oleh agama kita. Kuat iman, kuat rohaninya, kuat fisiknya, itulah merupakan andalan sebagai ujung tombak untuk membangun bangsa dan negeri kita, negeri Indonesia yang tercintai. Jadi memuarek materi perguruan pencaksilat ini bisa kita bentuk setiap kecamatan ada cabangnya, sehingga generasi-generasi muda kita lahir dalam keadaan sehat, sehat rohani, sehat jasmani, kuat bukan hanya kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi iman, kuat dari fisik. Itulah generasi yang andalan yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang untuk sebagai tombak untuk membangun daerah kita, khususnya di mana kita tempat tinggal kita berada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah merupakan bulan introspeksi diri. Hari ini adalah tanggal 29 Zulhijjah dan besok tanggal 7 Juli 2024 masuk 1 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan di mana kita harus muhasabah diri kita. Bulan Muharram adalah bulan introspeksi. Bagaimana sholat kita di tahun-tahun yang lalu? Apakah sholat kita tidak bolong? Kalaupun sering kita tinggalkan sholat, mulailah di tahun baru Islam ini kita bertekad memperbaiki yang lebih baik. Kalau dulu kita sering meninggalkan sholat berjamaah dan kita hanya sholat sendiri di rumah, maka mulailah detik ini, mulailah hari ini, mulailah malam ini, mulailah ketika kita masuk tahun baru Islam, kita memulai dengan niat lillahi ta'ala, memperbaiki yang lebih baik dan memberanikan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah selama ini sedekah kita kurang? Kalau kurang, mari bertekad memperbaiki dan banyak-banyaklah bersedekah di tahun-tahun yang akan datang agar jauh lebih baik. Intinya adalah di tahun baru Islam ini, di bulan Muharram ini, intinya adalah kita harus memperbaiki yang lebih baik. Yang kurang itu kita perbaiki, yang salah itu kita perbaiki, yang baik itu kita tingkatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, akan apa sediaan alena untuk bahagia, untuk kehidupannya kelak di akhirat. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita. Mari merenungi diri kita. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di tahun ini. Kenapa? Karena
fana. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan setiap yang kita lakukan ini di dunia ini, semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa lepas. Kenapa? Karena diri kita masing-masing menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Karena itu hisablah dirinya sebelum dihisab. Hitung-hitunglah amalnya sebelum dihitung, ditimbang. Timbang-timbanglah amalnya sebelum kalian ditimbang. Bulan Muharram adalah bulan di mana banyak umat manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada anak Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah di bulan Muharram. Primun dipurana dipesupur dari surga karena dia terjebak dari pengaruh iblis laknatullah. Dia memakan buah khuldi yang menjadi larangan Allah karena dia dipengaruhi oleh iblis laknatullah. Lalu kemudian dia memakan buah khuldi yang menjadi larangan Allah. Lalu kemudian dikeluarkan dari surga. Tetapi Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Rendah-rendah nil gau-gau napurai napugau maggadaan napisangka paling Allah Ta'ala yewi pagawe. Akhirnya kelimasaran ni atinna maring mengerangi dosa-dosa atas salam dari Allah Ta'ala. Gangkana dek gangkana betu marhelo doan di Allah Ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam alaihissalam. Buat saya telah menganiaya diriku sendiri. Saya telah berbuat dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan jika Engkau tidak mengampuni ya Allah, maka akulah termasuk hamba-hambamu yang rugi. Itulah yang dibanyakan dibaca di doa oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga diterimalah taubatnya Nabi Adam juga dalam di bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam, juga di bulan Muharram. Bunga nalesori kapalak nalimun di purana telang lima datang di tsunami juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam juga di bulan Muharram. Ibasalaman boleh diamal lupa-lupai ketika Fir'aun Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Napas salamai, ripas salamai Allah juga di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam ripas salamai, ripas Allah di bulan Muharram ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun yang ingin membunuhnya Nabi Musa dan semua pengikut Nabi Musa. Tapi karena pertolongan Allah, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah juga di bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam juga keluar dari penjara juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf dipenjara karena dia difitnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hijrah meninggalkan kota Mekah al-Mukarramah menuju ke Madinah al-Munawwarah
juga di bulan Muharram. Megalan tahu pas selama hari Allah Ta'ala hari bulan Muharram. Intinya bahwa megalan tahu di palempe boleh disusai di bulan Muharram. Ya kalau sabana ini akan Allah Ta'ala khususnya ini tomat si mata mandenutuk ini Allah Ta'ala sari kuang mengenapa lebih Allah Ta'ala boleh disusai lengrenge apa tak belum peluang kita letak Allah Ta'ala masakin aku tuh ketat ya memang nih puni-puni. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga manusia biasa seperti kita, tapi liwah repetna di Allah Ta'ala. Sehingga apa balasannya? Beliau dijamin masuk surga. Ia nahi nasabari atau engkau depu-depungan engkaki marangkalinga tambahi pada senetak enrenge tambahi sari kuang mengi nasi semata meje tau tak enrenge tempat tadi kong Allah Ta'ala nsabari nang kato idolongan ya senge upet na wan walina enrenge upet tak mati di wan akhirat. Hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kelebihan dan keutamaan bulan Muharram? Amalan-amalan sunnah apa yang harus kita kerjakan di bulan Muharram? Pertama, perbanyak zikir dan doa. Alhamdulillah, tadi saya divisi oleh panitia pelaksana kegiatan dalam memasuki bulan Muharram ini bahwa setelah tausiah nanti menjelang masuknya yaitu bulan Muharram, detik-detik masuknya bulan Muharram diawali dengan zikir dan doa. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sangat apresiasi karena tidak semua masjid melakukan acara seperti ini. Tapi di desa Lempang, dusun Garongkong, dusun Garongkong, besar perhatian masyarakatnya untuk melaksanakan salah satu kegiatan syariat Islam yang menunjukkan bahwa inilah yang akan nanti menjadi saksi kita di dalam kubur kita ketika kita kembali kepada Allah. Inilah nanti yang kita lakukan ini menjadi peluang kita dalam kubur ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua batu-batu atau pohon-pohon semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pernah melakukan salah satu kegiatan yang bisa menjadi jalan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir dan doa. Yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah menghindari kepercayaan dan buruk sangka. Magai paku nasabah engkatutu berpendapat makada yang ko bulan Muharram ini nawat di gonti tauke magai ko gonti tidak bisa bahagia mendapatkan bencana musibah ya tidak bisa bahagia, tidak bisa mendapatkan keturunan dan lain-lain sebagainya. Kepercayaan ini yang harus kita luruskan. Jangan kita pernah buruk sangka. Makanya ye ulang ye yahe majak ye ulang ye nek na jojo ye ulang ye ulang aku apa nama dini mapakoti atau melakukan sesuatu hal. Inilah perlu diluruskan. Tidak apa-apa kita melakukan budaya atau tradisi asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di mana makanya? Unie
engkau terbukti habisat 30 juz. Sangat simple. Nasabah dia percayakan untuk hatam Quran mapan ditembak. Biasa begini kemampuan ditembak engkau sikap para manu, sikap para soko, sikap para bukti dan lain sebagainya. Ya Rubita dikaga sangat simple. Setelah ditembak, kemudian dilanjutkan dengan barasanji. Setelah itu selesai, tidak ada istilah makna itimpu botinge soko si kemo dipandre atena manue, kemudian baca-bacaan nih boting pandre boting cal botingnya tidak ada. Tapi apakah tradisi budaya itu dilarang? Tidak, asalkan tidak merusak akidah, tidak merusak keyakinan. Yang nasabah menarik mempugang sewa-sewa, maka kembalikan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Tunggak-tunggak tu jamaah mempugang tak tungi rinya. Maka itu makanya ini ya bangsana yakko ipakarawai boting panwe boting pura ni pakari tahun itu kamarai pakarawai ipakarawai asal mana cemua dia dia mana magaga ya nemu ko masalah dia dia no tinggi papole bangsana engkau tahu mapakarawan nasuroi boting makunrai masih gak tentu daripada kain namagai sari kuang mengikuti mina puasanya kain masalah dia masalah ini padahal tujuannya cuma pakarawa yang senu-senungan ebarana agar nabunga ikan rawa yang kok tinggi na pakarawa ikan rona yang kasar tadi mundi cikon tadi mundi makin ketuangi tena polo yang bainina marang kalingai bilak kaina engkau tahu pakarawa kan nabunga nakarawa jarinna aku ketuan makin ketuangi tena polo ia romatu kotinge wetingi kehidupan rumah tangganya langgeng kekal, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali kematian. Engkau tahu pakarawagan bukan nakarawan. Ia nanti pernah bawa aku ketuan tena podo deh, na ite lupu gangga ilalna jalan dia singgir rumah tangga. Engkau tahu pakarawagan bukan nakarawan, apa karawangi bulu duana seri gua mengilalena pada lopo dan bulu. Ada semua maknanya yang kemakmuiro niatan pikiran tidak bertentangan dengan syariat Islam silakan laksanakan. Yang namun dari itu engkau niat terselip yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran Islam itu yang harus kita tinggalkan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa. Ya, mulai 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. 10 Muharram adalah puasa Syura. Siapa yang berpuasa, ya, berpuasa puasa Syura, maka diampuni oleh Allah dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi ayat apa lagi? Ya, artinya engkau dilalana bulan Muharram ibadah-ibadah yang sangat istimewa pahalanya. Ayat lalu apa lagi? Nasabah ia yang menjadi bukut mewari untuk mulai atau temuan tak mati kedua akhirat. Sini teman-teman lebihkan dengan seresur lebihkan sidang jamaah bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari aga wenti paenjengi makasibiata anrewe paenjengi tahu tepetak ipo malakala ia nak dibuka. Kalau selama ini kita sering
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jalan Islam, gaul-gaul di ina berifung Allah Ta'ala, maka camkanlah dalam hatinya makadai ilalanna yewe ulengi mapamula yang baru Islam, saya berniat dan bertekad untuk memperbaiki diri saya, untuk melakukan yang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Itulah orang-orang yang beruntung nasabah mengkiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Tetapi orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amal ibadahnya. Upakurin baik to makan jadinya senadita turi lepot nomor bonio ia nanti tahu dalam pe burukna nama kanja pak asianna makanya okolna, makanya amalana, makanya ampe kirona di badan narupa tahu iya naruh tahu kami nama fitnah sepongala nasenda kita. Dan orang yang rugi, orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amal ibadahnya. Alhamdulillah, mari kita berlomba untuk memberi manfaat kepada sesama kita, termasuk ikelola di organisasi pencaksilat yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi tubuh manusia menjadi sehat jasmaninya dan rohaninya. Begitu pula mencingi tahu dan tepena Allah Ta'ala nasabah, bukan hanya fisik yang kita perhatikan tetapi makutoniro keagamaan, keyakinan, takdirata oleh Allah Ta'ala, sehingga sejarah dan serasi itu yang diharapkan oleh agama kita menjadi generasi dan pemuda yang kita handalkan di masa-masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian terakhir, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah kita sebagai suami dan istri harus memberikan yang terbaik kepada pasangan kita sendiri, termasuk nafkah. Nah niki borwani yang galakai, nah penuhi nafkah kepada istrinya, maka balasannya adalah surga. Begitu pula sebaliknya, niki baiknya mapato dilakaina, insya Allah menjadi jalan masuknya ke dalam surga. Pakuli ibu pak, nariko ini lakai dipenuhi kebutuhan nabi neta, agar kebutuhan nabi nebe, yaitu ada 3: sandang, pangan, dan papan. Sandang amin sandang, yaitu ipak bahan binita, yeling wali cantik-cantik, iya, di tigare pak, yakko waktu makannya nampak binita cantik tuh, cantik. Ya nanti makun raya, sisa itu bentuknya atau makan dia kosong na makurangnya kosong. Ini kali artise, iya tuh artise pakaianna kiwali bawa kutana 3 juta. Ya tosi di kutana bebe 10 Dek boleh cantik ini. Jadi itu ini, para untuk kasih ongkos, pada makanya ini orang ini, engkau 5 huruf punah. Suami, apa itu suami? Apa itu S itu adalah sabar. Suami itu harus sabar, sabar mencari nafkah, sabar ketika inanak bebe, sabar ketika diomelin sama istri, kita harus sabar. Yang kedua, apa itu itu adalah apa itu itu adalah usaha. Suami harus usaha, harus bekerja. Nasabah kurenta makare suami penting binibe. Baru ini Pak, menurut laporan Pengadilan Agama tahun 2022-2023, kurang lebih 1 tiap tahun menikah
tetapi kurang lebih 4 tahun menjadi janda muda di Bandung ini. Detona cendek janda baru. Ternyata setelah diteliti apa penyebabnya sehingga di Bandung ini sangat tinggi angka perceraian. Ternyata ada 3 yang menyebabkan orang bercerai. Yang pertama adalah lemahnya ekonomi. Madodongi palongan na kaya na maliw kaya na biniwi. Yan at biasa ko mangoto ginka kumunrin na kacana o to na kauli magkeda lurpet di binigaya. Iwan kaya na bini. Apalagi magkukapal iwan isulin na kunray. Iya, nasawak magay pede tungga tahu pede menre jaro barangnya. Ya kumenri barangnya menreto yang ke akun raja. Iya, panrasa di orang ini. Ada di. Nah, jadi sandang, pakaian, kemudian pangan. Melok itu mantri benewe. Iya. Perlu disiapkan makanan. Lalu kemudian ketiga, papan, amin papan diuring bola. Nah, itulah kewajiban tanggung jawab seorang suami. Lalu kemudian istri. Apa itu istri? Istri itu harus taat. Ada 5 hurufnya itu istri. Apa itu I? I itu adalah iman. Seorang istri harus beriman. Magai sahabat yorolah kaya terima supolin mulai sapa orang parang sapa isa paling kebutuhan PDW. Maka istri di dalam di rumah harus beriman. Nah sahabat magkedai Nabita khairun nisa'in ra'atun idza nazarta ilai satratka si kanjak-kanjak nasi di makurai si kanjak-kanjak nasi di baile narek ko butuh matai mukamai apanya menginyawan jadi ini andriku anak muda nariku elok isapa baile tiga makun rai makanja maka salah satu cirina narek ko butuh matai ya makun rai jari anak darai atau boleh baca biru maka itu salah satu tanda makun rai dan kita lupa ini makanya ibarat ini 10 meter sirututa tapi kalau enggak makun rai napi di kilo nama jawa oh gila aja tuh tapi kalau si gaweng ini si setokin ada kata sisen tanpa boleh macam-macam itu maka salah satu tanda kata Rasulullah wanita yang baik padahal lu ibu bayi jatuh tu kunci nama kunrai nareko melalui macam awal dilakai nai jika lancar itu palolongan nalakai dalil nalakai yang namu nareko engkau makunrai 5 jam baru ya roh anjingnya datang ke lempu Kiliman ko mi papala ulang ko berai. Ay mabili dali ya. Mabili dali ba. Mabili dali. Ya pagkatapos ito makun rai. Kay puliang ni majabruto. Ini kagay puliang lebih pa. Kata-kata makun rai. Ipadang mahagi rumbo iko. Until majambaru kita. Makin binina oleh Mr. Ya cuma yang bersama mentira paku bunga di janjangan makin dilakai ini yang makin rogo balik toko iu pamu pamu yang kau minta kono mau setia ilo tolol lani minta jadi lalu yang kedua apa itu itu adalah sabar harus istri bersabar. Kenapa? Dari orang sabar dengan orang sabar ada jagoannya. Yang geloi mempangiwan minggu jadwal. Suami jadwalnya hari Senin. Yang kumanan laki-laki sona sini ini bini amang koki mensabat jadwalnya kereta. Yang hari Selasa jadwalnya bini manena. Yang
besok Selasa ini lagi almatuk ayat kembali nih. Nasabak memang jadwalnya sona Selasa. Kalau seperti ini yang kita terapkan, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Tidak ada masalah. Yang itu biasa masuk kerak ila lena atau tu rumah tangga. Kenapa? Karena meti lakaye kesepulan meti benyewe. Apa merek? Yang timunga benyewe ro. Oh, napi je meti. Kalau sampai itu kekurangan pun reye pagu. Kekurangan tadi pun reye. 5 tahun ini doi baca engkau guna semula matari mendadak diri yang 5 tahun ini lupai itulah karakternya seorang wanita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang orang sababna ke dalam minta nanti di akhirat di neraka lebih banyak perempuan masuk ke neraka daripada laki-laki. Kenapa? Karena banyak perempuan yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Megang 50 tamak anak iya hordi. Itu tadi karena tidak pandai menghargai dan memuliakan suaminya, tidak pandai bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya simpulkan pada malam ini malam ini berniat. Besok masih ada jadwal saya ceramah nasihat perkawinan di Bone. Setelah itu lanjut di Paluda. Setelah itu besoknya lanjut ke Malusia Tasi. Setelah itu lanjut lagi ke Parepare. Dan lalu kemudian selanjutnya lanjut ke Makassar. Jadi ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah dekatkan diri kepada Allah. Dapat dijengi sempajata, dapat dijengi pasti dekata, dapat dijengi asupungan tak pada tahu tahu dan beringat asupungan tak dari pengalatala yang kujadi pada jengi. Insyaallah nalumuakan kita letak pengalatala dan beringat singina urusan tawud ini melancarkan urusan pengalatala salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa tetapi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan salah satu kuncinya nariku meloki nasibun dalita pengalatala meloki na pesuk boleh di sini na susai, maka kuncinya adalah dekatkan diri kepada Allah. Bangun di tengah malam sujud merintih memohon kepada Allah atas dibukakan pintu kebahagiaan dunia dan pintu kebahagiaan di akhirat. Magutawar nariku engka anak tak masih sekolah tiba dijengi didikanna bimbinganna sehingga anak itu menjadi aset dunia akhirat. Ya ku engka anak ijadian lalu anak itu kita bimbing sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi aset dunia dan akhirat bagi orang tuanya. Apalagi nariku engka anak dipancani pakai kepala Quran, maka di akhirat kelak orang tuanya digalungkan mahkota sebagai pangkat yang tertinggi dan kebahagiaan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Karena ketika di dunia dia punya anak yang saleh dan soleha karena taat kepada orang tuanya berkat bimbingan dan didikan oleh kedua orang tuanya. Yang sahabat aku ke anak terjadi riset nasari tuan ini cerdas itu anak yang makanjak narik ke bunga janji